jalan tol. Oleh karena itu, sesudah mendengarkan pendapat dari kongregasi untuk penginjilan bangsa-bangsa melalui kuasa apostolik, kami mengangkat Anda sebagai Uskup Agung Merauke dengan segala hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam norma-norma kitab hukum kanonik. Maka hubungan dengan takhta sebelumnya diakhiri. Diberikan di Roma dari Istana Lateran pada tanggal 11 November 2020, tahun ke-8 pontifikat kami, Fransiskus Paus. Saya khotbah dari sini saja, karena naik itu nanti saya jatuh, baru jadi uskup agung sudah jatuh di apa. Tapi tidak apa-apa kalau jatuh, asal jangan jatuh dalam dosa saja, itu yang berbahaya. Banyak orang jatuh tidak apa-apa, tapi jangan jatuh dalam dosa, itu yang berbahaya, masuk neraka. Ini baru pendahuluan. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, ada seorang wanita pada saat pemilihan presiden, waktu itu ada Prabowo, ada Jokowi. Wanita ini menjadi sangat terkenal sekali di Indonesia. Saya tidak usah sebut namanya, jangan-jangan dia ada di sini dan dia tersinggung.
Pokoknya saya tidak mau sebut namanya, tapi terkenal sebagai wanita pembohong besar. Dia mengatakan bahwa dia dipukul. Dia mengatakan dia mengalami tekanan. Tapi terbukti bohong. Dan akibat kebohongan akhirnya dia masuk penjara. Selamat masuk penjara karena bohong. Syukur sekarang sudah keluar. Harap tidak berbohong lagi. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, tadi kita dengar ketika Herodes bertanya, di mana anak itu lahir? Di mana Yesus terlahir? Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berkata, oh di Bethlehem. Di Bethlehem. Yang lahir itu pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Ahli-ahli Taurat ini dan imam kepala bicara benar. Tidak berbohong. Seperti malaikat ketika mewartakan kepada para gembala, hari ini telah lahir sang penyelamat. Tidak berbohong. Seolah-olah tidak lahir padahal lahir. Saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya mewartakan kepada kita karena zaman sekarang banyak pembohong. Banyak pejabat pembohong. Banyak tokoh-tokoh gereja pembohong, banyak juga ulama-ulama pembohong, ada uskup juga pembohong. Semoga saya tidak terlalu dan sebagainya, ya. Pastor-pastor pembohong, suster-suster pembohong, awam-awam pembohong, ya. Ya. Asal jangan tersinggung anak. Kalau tersinggung benar, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ya. Sekarang dikatakan masa post-truth, masa sesudah kebenaran. Orang sudah biasa bohong, ya. Dan karena dibicarakan terus-menerus, kebohongan itu menjadi kebenaran. Lihat saja waktu pilkada. Ya, banyak pembohong. Syukur di sini tidak terlalu banyak. Bilang ada begini, padahal tidak benar. Tapi demi kekuasaan bohong. Presiden Amerika Serikat Trump, caranya memenangkan lewat bohong. Karena itu dia jatuh sekarang. Syukur kepada Allah dia jatuh. Ekonomi langsung jadi bagus. Joe Biden yang jadi seorang Katolik. Asal biarpun dia Katolik jangan pembohong. Karena banyak orang Katolik pembohong juga. Saudara-saudara sekalian, hari ini diingatkan kepada kita. Hiduplah dalam kebenaran, bukan dalam kebohongan. Hidup kita akan hancur kalau kita hidup dalam kebohongan. Suami istri seringkali suka bohong. Hancur keluarga kalau suami istri suka bohong. Pejabat-pejabat suka bohong. Hancurlah negara kita kalau suka bohong. Akhir-akhir ini lihat saja. Begitu gampang. Tokoh-tokoh partai atau organisasi mengatakan yang tidak benar, tapi karena terus-menerus media massa, media cetak, media elektronik sebut itu seolah-olah benar. Janganlah kita berbohong. Seorang novelis Afghanistan, Khaled Hosseini, dia berkata, lebih baik terluka karena mewartakan kebenaran daripada hidup nyaman dalam kebohongan. Bagus prinsip ini. Lebih baik terluka karena mewartakan kebenaran
daripada hidup nyaman dalam kebohongan. Tapi orang yang bohong juga tidak nyaman. Dan selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dunia dewasa ini, Paus Fransiskus juga di dalam ensikliknya yang terakhir, Fratelli Tutti, menyebutkan bahwa ada kegelapan sudah dalam dunia ini, banyak sisi-sisi gelap. Dan saya rasa benar. Apa sisi-sisi kegelapan? Gelap. Kebohongan salah satu. Kekerasan sisi gelap. Sisi gelap juga, yakni penghancuran alam semesta. Hutan dihancurkan, laut dihancurkan, sungai dihancurkan, udara dihancurkan. Tapi yang menjadi korban manusia. COVID-19 mengingatkan kepada kita, hai manusia, jagalah lingkunganmu. Kalau tidak, kamu mati semua. Syukur sekarang banyak orang mulai sadar betapa penting menjaga lingkungan supaya hidup dalam sehat. Juga yang terjadi sekarang ini, sisi gelap dari dunia ini, bukan hanya penghancuran hutan, tapi penjualan manusia, human trafficking. Wanita-wanita dijual hanya karena duit. Anak-anak juga dipekerjakan sebagai budak-budak hanya karena duit. Lain kali kasihan anak-anak, masih anak sekolah SD, orang tua sudah paksa bekerja. Dapat duit, papa pergi mabuk. Kurang ajar itu papa itu. Anak-anak bekerja dapat duit, tapi papa minum-minum sampai mabuk. Mama juga minum. Akhirnya keluarga peminum. Ini sisi gelap dari dunia ini. Ya. Paus Fransiskus dengan ensiklik ini mengatakan, kita semua bersaudara. Apa artinya? Paus mengatakan sebenarnya, jangan takut. Jangan takut. Tuhan sudah datang. Dan dalam Tuhan kita bersaudara. Terang telah terbit. Seperti yang kita rayakan hari ini. Jangan takut. Terang sudah terbit. Tapi syaratnya apa? Tuhan sudah datang, terang sudah terbit. Tapi kita harus mengikuti seperti orang Mayus dari timur. Cari Tuhan. Cari. Seringkali di zaman modern ini orang sudah mulai bosan cari Tuhan. Pemalas ke gereja, pemalas berdoa, pemalas sembahyang. Yang dicari uang, jabatan, kesenangan-kesenangan duniawi. Akhirnya apa? Menderita. Hari ini diwartakan kepada kita, lihat orang Mayus dari timur. Mereka cari Tuhan. Memang dalam mencari Tuhan ada tantangan. Kita dengar tadi bagaimana mereka ditantang oleh Herodes. Herodes yang kejam, raja yang kejam, menghalangi mereka. Tetapi kalah. Kekejaman dimenangkan oleh cinta. Kekejaman dikalahkan oleh pengharapan. Kita harus ikut seperti orang Mayus dalam hidup ini. Walaupun ada tantangan-tantangan, ada masalah-masalah dalam hidup kita, masalah ekonomi, masalah sosial politik, masalah pendidikan atau masalah lain, masalah keluarga, tetap mencari Tuhan.
seperti orang Mayus dari timur. Dan juga jangan takut. Dalam hidup kita ada bintang. Bukan bir bintang, memang sekarang orang bir bintang ya. Penunjuk yang mengarahkan kita kepada Tuhan. Ada bintang. Dan tiga orang Mayus ini, mereka lihat bintang yang mengarahkan. Kita juga dalam kehidupan gereja ada bintang. Kita gereja sebagai bintang. Sehingga orang lain kita undang masuk gereja supaya dapat Tuhan. Asal kita memberi kesaksian hidup yang baik. Yang menjadi bintang juga dalam kehidupan. Orang tua jadilah bintang bagi anak-anakmu yang menunjuk kepada Tuhan. Bukan menjadi skandalum. Beri contoh sehingga anak-anak dia sadar, oh ada Tuhan di dunia ini. Bukan dia merasa tidak ada Tuhan dalam keluarga. Papa dengan mama berkelahi terus, malah tidak ada Tuhan dalam keluarga. Yang ada setan-setan besar dan kecil. Orang tua tidak jadi bintang yang mengarah kepada Tuhan. Juga pejabat-pejabat harus jadi bintang dengan pelayanan mereka, pengabdian mereka, sehingga masyarakat dalam hidup ini, oh ada Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Bukan sebaliknya. Seringkali sebelum jadi pejabat rajin ke gereja, tapi sesudah pejabat pemalas ke gereja. Oh cepat masuk neraka orang itu. Jabatan menghancurkan imannya. Yang juga harus jadi bintang kita uskup, para imam ini yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Menjadi bintang di Keuskupan Agung Merauke. Bukan menjadi setan. Pastor itu pemabuk. Pastor itu, main perempuan. Pastor itu, waduh celaka dia. Ada relasi dengan suster. Suster lu gak mau. Oh pastor itu, makan uang kolekte. Habis uang kolekte. Laporan ke keuskupan tidak buat karena sudah habis dimakannya. Berarti tidak menjadi bintang. Awam harus menjadi bintang di lingkungan pekerjaan, lingkungan kerjanya. Awam kita, sehingga nilai-nilai Kristiani diwartakan di dunia ini. Saudara-saudari sekalian, marilah kita bergembira karena terang telah terbit. Oke. Tetapi marilah kita juga percaya terang telah terbit dengan mencari Tuhan. Dan juga marilah kita menjadi bintang-bintang yang mengarahkan sesama kita datang kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.